Baik, pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita sebagaimana biasa pada hari Senin malam. Jadi pekan lalu satu topik yang cukup penting bagi kita adalah tentang posisi, ya, tentang posisi atau pandangan mata kita saat salat. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan juga, Pak. Ya, di mana jumhur ulama atau mayoritas ulama sepakat bahwa posisi pandangan mata saat sholat, ya, di hampir semua posisi itu disunahkan untuk selalu diarahkan ke tempat sujud. Ya, jadi mata kita ketika kita berdiri, ketika kita rukuk, tapi untuk rukuk ini memang sebagian ulama memperbolehkan kita untuk tidak melihat tepat di tempat sujud karena membutuhkan upaya agak mendongak begini kan, ya, karena dada kita berada di bawah, tidak berada di depan. Nah, kalau dada kita berada di depan lebih mudah untuk melihat tempat sujud kita, ya. Tapi kalau pada saat rukuk kan begini, nah kita agak begini, agak mendongak kepala kita, sehingga kemudian sebagian ulama memperbolehkan kita melihat bagian lain dari tanah itu, ya, dari lantai itu, selain tempat sujud kita. Maksimal adalah sampai kepada kaki kita, telapak kaki kita. Ya, jadi tidak boleh terlalu mendongak dan tidak boleh terlalu menunduk begini. Ya, jadi tapi secara umum, ya, dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, dalam posisi i'tidal, ya, jadi pandangan mata kita disunahkan untuk selalu diarahkan ke tempat sujud. Ya, dalilnya ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, hadisnya sahih. Kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwal ardi. Ya, ketika baginda Rasulullah SAW melakukan salat, ta'ta'a ra'sahu, beliau menundukkan kepalanya, wa rama bi basarihi nahwal ardi, dan beliau mengarahkan pandangan matanya ke tanah. Ya, dan di bagian tanah ketika kita salat itu yang terbaik adalah memandang tempat sujud kita. Ya, sekali lagi, jadi dalam seluruh posisi, ya, nanti ada perkecualian sedikit, Pak. Ya, tetapi secara umum dalam seluruh posisi kita ketika melaksanakan sholat, pandangan mata kita disunahkan untuk diarahkan ke tempat sujud. Ini pendapat yang mayoritas, ya, karena ada sebagian dari mazhab Maliki yang agak berbeda dalam pendapatnya, yaitu diperbolehkan untuk melihat ke depan. Ya, terutama ketika seseorang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, ya, karena pandangan kita bisa melihat Ka'bah langsung. Ya, jadi ini pendapat sebagian mazhab Maliki. Tetapi secara umum, ya, dimanapun termasuk di Masjidil Haram, jumhur ulama, mayoritas ulama lebih, ya, berpendapat untuk disunahkan untuk mengarahkan pandangan mata kita itu ke tempat sujud. Ya, jadi secara umum demikian, secara umum ke tempat sujud, kecuali, nah ini ada perkecualiannya, Pak. Ya, yang pertama adalah saat mengangkat telunjuk. Ya, saat mengangkat telunjuk pada saat kita melaksanakan tasyahud, karena ada hadis sahih yang menyatakan bahwa pandangan Rasulullah SAW itu tidak berpaling dari telunjuk beliau ketika beliau melaksanakan tasyahud. Ya, jadi selama dalam seluruh waktu sholat itu, ya, kecuali pada saat tasyahud, kecuali pada saat beliau menggerakkan telunjuknya, pandangan mata beliau ke tempat sujud. Tapi ada satu hadis yang sahih, ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengalihkan pandangan beliau ke telunjuk beliau. Ya, jadi ini ada di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW, ya, tidak mengalihkan pandangannya dari telunjuknya ketika telunjuk beliau itu melaksanakan gerakan atau isyarat. Ya, dari anna Rasulullah SAW kana idza qa'ada fi tasyahhud wa doa kafahil yasir ala fakhdil yasir. Ya, jadi bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau duduk tasyahud, ya, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kiri. Ya, jadi bicara tentang tangan kiri beliau letakkan di atas paha kiri. Ya, lalu kemudian wa asyara bis sababah la yajawazu
la yajawazu basarihi isyaratihi. Ya, dan telunjuk beliau memberikan isyarat. Ya, sebagaimana kita bahas pekan-pekan lalu, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang kapan saat telunjuk ini memberikan isyarat atau digerakkan. Ya, tetapi hadis ini menyatakan bahwa ketika beliau melaksanakan tasyahud, ya, asyara bis sababah la yajawazu bi basarihi isyaratihi. Ya, jadi telunjuk beliau memberikan isyarat serta pandangan beliau tidak berhenti untuk melihat kepadanya, maksudnya kepada telunjuknya. Ya, jadi ini hadisnya sahih dan ada di banyak kitab-kitab hadis. Ya, dalam kitab hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, kemudian di Musnad Ahmad, ya, Ibnu Hibban dan seterusnya. Jadi sekali lagi bahwa pandangan mata kita secara umum itu memang ke tempat sujud, ya, kecuali pada saat kita melaksanakan tasyahud, ya, pandangan mata kita alihkan ke telunjuk sampai telunjuk itu berhenti memberikan isyarat, lalu kita salam. Ya, jadi itu Pak. Ini demi apa? Demi kekhusyuan kita dalam sholat. Ya, supaya kita tidak berpikir kemana-mana. Ya, jadi pengecualiannya ada dua tadi Pak. Pengecualiannya satu adalah ketika tasyahud, upayakan mengarahkan pandangan mata kita ke telunjuk. Lalu yang kedua adalah sebagian ulama Maliki berpandangan bahwa khususnya ya ketika sholat di Masjidil Haram diperbolehkan melihat ke depan, yaitu melihat Ka'bah. Ya, tetapi secara umum ya jumhur atau mayoritas ulama berpandangan lebih diutamakan atau disunahkan untuk melihat tempat sujud kita. Karena ini yang lebih memungkinkan kita untuk lebih khusyuk dalam sholat itu. Ya, termasuk ketika orang memejamkan mata misalnya, ya. Hukumnya boleh, mubah, ya, ketika itu membuat seseorang lebih khusyuk dalam sholatnya. Ya, tapi kalau tidak ada alasan, ya, tidak ada sebab bahwa dia harus memejamkan mata, maka hukumnya makruh. Ya, tapi kalau dia lebih khusyuk dengan memejamkan mata, itu diperbolehkan. Ya, boleh ya, mubah hukumnya ya, tidak sunnah. Ya, apalagi wajib. Ya. Jadi hukumnya dua, memejamkan mata dalam sholat itu. Sebagian ulama berpandangan boleh selama dalam ketika memejamkan mata itu membuat seseorang lebih khusyuk sholatnya. Ya, lalu sebagian ulama lagi mengatakan bahwa kalau tidak ada sebab, ya, tidak membuat seseorang lebih khusyuk dalam sholatnya, maka hukumnya menjadi makruh. Ya, jadi yang dilarang keras, ya, hukumnya bisa menjadi haram bahkan adalah melihat ke atas. Ya, jadi dalam sholat nggak boleh kita melihat ke atas, Pak. Ya, atau ke kanan ke kiri. Ya, terutama melihat ke atas. Kalau ke kanan ke kiri mungkin agak jarang ya, tapi kalau melihat ke atas ini kadang masih ada orangnya, apalagi ketika setelah i'tidal. Ya, setelah i'tidal kemudian bangun, mungkin sadar atau tidak sadar kemudian melihat ke atas. Ya. Dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Nabi mengatakan, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Ya, mengapa orang-orang itu mengarahkan pandangan mereka ke langit, ya, ke atas ketika mereka sedang salat? Ya, lalu kemudian dikatakan dalam hadis itu fastadda qauluhu fi dzalika. Lalu beliau lebih meninggikan kalimatnya. Ya, suara beliau semakin tinggi. Artinya ini sesuatu yang lebih ditekankan. Ya, beliau melarang keras. Ya, hatta qala, sampai kemudian beliau berkata, layan tahunna anzalika au latukhfatanna absaruhum. Ya, hendaklah mereka menghentikan itu. Hendaklah mereka berhenti melihat ke atas. Ya, atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Ya, artinya menghilangkan pandangan mereka, ya, membutakan mereka. Ya, jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang sahih. Ya, jadi kesimpulannya tadi bahwa di dalam seluruh posisi, ya, kita disunahkan untuk melihat tempat sujud kita. Ya, dalam posisi berdiri, posisi duduk, posisi i'tidal, ya, termasuk posisi ruku. Tapi dalam posisi ruku ini memang ada pendapat yang memperbolehkan untuk melihat selain tempat sujud kita, ya, karena memang posisi saat ruku ini dada kita ada di bawah, sehingga perlu agak mendongakkan begini untuk melihat tempat sujud kita. Maka diperbolehkan melihat bagian
lantai yang lain, bagian tanah yang lain. Ya, dan maksimal adalah sampai kepada kaki kita. Ya, jadi ini tentang kemana seharusnya ya pandangan mata kita saat sholat, ya, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang jelas adalah bahwa larangan keras ya oleh baginda Rasulullah SAW adalah melihat ke atas. Ya, melihat ke atas dilarang keras oleh baginda Rasulullah SAW dengan ancaman yang berat ketika Nabi mengatakan la yantahunna an dzalika aw la tukhfaqanna absaruhum. Ya. Jadi hendaklah mereka itu menghentikan perbuatan itu. Hendaklah mereka berhenti melihat ke atas. Ya Allah atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka atau Allah akan menghilangkan penglihatan mereka, membutakan mereka. Jadi ancaman itu merupakan korinah, ya indikasi tentang sesuatu yang larangannya merupakan larangan yang keras, ya. Larangan keras. Tapi sebagian ulama memang berpandangan makruh karena kadang tidak sadar kita ketika kita melihat ke atas itu, ya. Jadi bisa makruh, bisa haram kalau sengaja. Ya, kalau sengaja begini terus. Haram. Tapi kalau sekali-sekali karena tidak sadar masih diperbolehkan melihat ke atas dalam sholat. Tapi intinya baginda Nabi melarang keras.